Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Rabu 9 April 2025 tertulis di dalam kitab Roma pasal 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seandainya setiap kesalahan, setiap dosa langsung mendapatkan hukumannya, saya bisa yakin, saya bisa pastikan, tidak akan ada kita yang tinggal diam di dunia ini, di bumi ini. Karena semuanya kita ada dan berada hidup sampai saat ini, sesungguhnya hanya karena kemurahan Tuhan. Seandainya Tuhan langsung menghukum, maka semua kita sudah cepat binasa. Syukur bagi Allah yang memiliki kemurahan yang begitu besar. Kemurahannya, kasihnya sedalam lautan, seluas samudra. Tidak ada ukuran yang bisa kita buat untuk mengukur secara tepat seberapa besar, seberapa dalam kemurahan Tuhan itu. Karena tak terhingga. Namun, walau kemurahan Tuhan tidak terhingga, bukan berarti kita tidak merasa bersalah untuk melakukan dosa dan melakukannya lagi dan melakukannya lagi. Atau malah kita salah gunakan kemurahan Tuhan itu, kita pakai sebagai alat kita untuk terus berbuat dosa, terus berbuat kesalahan. Anggapan ini pasti keliru. Anggapan itu sangatlah salah. Dan harusnya tidak ada lagi dari antara kita yang menganggap bahwa kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya itu sepi atau hanya sedikit. Kalau kita benar-benar menyadarinya. Pada faktanya Allah menunjukkan kemurahannya kepada kita semua dengan satu tujuan. Supaya menuntun kita ke pertobatan. Kalau Tuhan masih membiarkan orang-orang berdosa, orang-orang jahat tinggal di bumi ini, sesungguhnya bukan karena Tuhan tidak peduli, tapi Tuhan dengan kemurahannya itu sedang menuntun dia, menuntun kita kepada pertobatan. Maka marilah menghargai kemurahan Tuhan. Kalau sampai pagi hari ini, kalau sampai siang hari ini, kalau sampai malam ini, kita masih diberi napas kehidupan, ingat, itu bukan karena kehebatanmu. Itu juga semua karena kemurahan Tuhan belaka. Maka jangan menyalahgunakan kemurahan Tuhan dengan berkata, ya sudahlah, berbuat dosa saja hari ini, nanti minggu depan kita terima kemurahan Tuhan, dia mengampuni lagi. Tuhan pasti murka dengan sikap yang demikian. Tuhan pasti murka terhadap pemikiran yang demikian. Maka dalam rangka menghargai dan menghormati kemurahan Tuhan, mensyukuri kemurahan Tuhan, marilah memperbaiki hidup. Menjalani kehidupan ini sesuai dengan kebenarannya. Marilah hidup dengan benar sesuai dengan firman-Nya. Marilah hidup berpegang teguh pada perintah-perintah-Nya dan dengan taat mau mengikuti segala keinginan
dan kehendak Tuhan Allah saja. Biarlah kemurahan Tuhan hari ini kita pakai menuntun kita kepada pertobatan, mengakui kesalahan dan kelemahan, dan menghentikannya, tidak mengulanginya lagi. Sebaliknya, berpaling kepada Tuhan, melakukan apa yang dikehendakinya, dan senantiasa mensyukuri setiap kemurahannya. Ingat, Tuhan kaya akan kemurahan, maka kemurahan itu harus menuntunmu kepada pertobatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki hidup sesuai dengan kehendaknya. Pakai kesempatan ini, pakai kemurahan ini sebaik-baiknya. Tuhan kiranya memampukan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang telah memberi kami kesempatan hingga hari ini dapat memuji dan memuliakan Engkau dan dapat mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua menghargai kemurahan-Mu yang besar ini untuk memperbaiki diri sebagai kesempatan untuk memperbaiki hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.